Assalamualaikum Bu Eti, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Mila. Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah, baik Ibu. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Eti ya. Kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Bu Eti. Baik Pada Ibu. coaching pada coaching kali ini, rubrik penilaian yang akan saya nilai yaitu apakah coaching yang telah Ibu lakukan itu sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan telah memaksimalkan potensi pada coachingnya Ibu. Dan juga apakah Ibu sudah menerapkan kompetensi inti pada coachingnya, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching nantinya ya Ibu Eti ya. Dan juga saya akan mendengarkan jawaban dari Koci ya Bu Eti, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Eti berikan. Baiklah Ibu, sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Eti kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Oh iya, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu, kompetensi apa yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dan yang ingin Ibu observasi? Baik Bu, kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta Bu, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, juga tanggung jawab Bu. Oh iya, berarti selanjutnya indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin Ibu Eti lakukan dari kegiatan coaching hari ini? Indikatornya yaitu agar coaching menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, serta mengembangkan potensi dan kompetensi dari coaching. Oh iya, baiklah Ibu Eti. Demikianlah kegiatan pra-coachingnya ya. Silahkan Ibu lanjutkan untuk melakukan kegiatan coachingnya. Setelah kegiatan coaching selesai, kita akan berbincang kembali ya Bu Eti. Dan izinkan saya mengobservasi ya Bu Eti ya kegiatan yang akan Ibu laksanakan. Baik Ibu. Assalamualaikum Bu Tri, selamat siang. Waalaikumsalam Ibu Eti, selamat siang. Gimana nih Bu, kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah Bu, hari ini dalam keadaan sehat. Jadi hari ini Ibu Tri mau ngobrolin soal masalah apa nih Bu? Jadi begini loh Bu Eti, saya kan mengajar di kelas tinggi nih saat ini. Tapi masih ada murid saya yang belum bisa membaca, bahkan belum mengenal abjad dengan lancar. Oh, jadi Ibu Tri ingin membicarakan soal siswa Ibu yang belum bisa membaca sampai saat ini. Di obrolan singkat kita hari ini, apa yang ingin Ibu Tri dapat dari obrolan kita pada hari ini? Jadi dari obrolan kita hari ini kan Bu, sebagai wali kelas, saya ingin siswa saya bisa membaca semuanya dengan lancar, supaya dapat mengikuti pelajaran di kelas tanpa hambatan. Baik Bu Tri. Bu Tri ingin semua siswa Ibu dapat membaca dengan lancar ya. Dari pengamatan Ibu, apa yang membuat siswa tersebut belum dapat membaca di kelas yang seharusnya dia sudah bisa lancar membaca? Jadi kan Bu, saya sudah menanyakan langsung dengan anak tersebut, apakah sebelumnya dia bisa membaca walaupun belum lancar. Dia menjawab kelas 1 dan kelas 2 dia sudah bisa membaca, tetapi pada saat dia kelas 3, dia tidak bisa membaca lagi. Saya tanyakan kenapa bisa begitu, dia hanya diam, tidak menjawab pertanyaan saya, Bu. Oh, jadi sebelumnya anak tersebut sudah bisa membaca, tetapi pada saat kelas 3 dia tidak dapat membaca lagi. Menurut Ibu Tri, apa yang menyebabkan hal itu dapat terjadi?
Menurut saya kan Bu, anak tersebut kurang berlatih di rumah dan di sekolah. Ditambah lagi di kelas ini memiliki jumlah murid yang sangat banyak, yaitu 30 orang. Mungkin saat kelas 3, wali kelasnya itu tidak selalu mengawasi saat dia belajar. Karena kan pada saat kelas 3 tidak hanya satu yang belum bisa membaca. Ada beberapa murid juga yang belum bisa membaca dengan lancar, Bu. Apakah sebelumnya pernah dilakukan tindakan untuk siswa-siswa yang belum bisa membaca? Sebelumnya sudah Bu, sudah ada tindakan. Jadi pada tahun sebelumnya sudah ada tindakan seperti mendata siswa-siswa seluruh kelas nih Bu yang belum bisa membaca. Kemudian kami mengundang orang tua murid untuk hadir ke sekolah untuk diberi arahan. Jadi pihak sekolah mengajak orang tua untuk bekerja sama mengajarkan anak-anaknya membaca di rumah. Sehingga latihan membaca terjadi di rumah dan di sekolah. Oh, begitu ya, Bu. Jadi sebelumnya sudah ada ya tindakan untuk mengatasi permasalahan ini. Apakah tindakan tersebut berhasil, Bu? Iya Bu, bagi sebagian besar anak-anak berhasil Bu. Sudah banyak siswa yang terdata belum bisa membaca, sekarang sudah bisa membaca Bu. Maka masih tersisalah anak saya satu nih yang di kelas Bu. Untuk satu siswa Ibu yang belum bisa membaca ini, apa rencana Ibu ke depannya supaya dia bisa membaca juga seperti teman-teman yang lain? Saya berencana untuk mengundang kembali orang tuanya Bu untuk hadir ke sekolah. Membicarakan masalah ini empat mata dengan orang tuanya Bu. Kapan rencananya Ibu akan mengundang orang tuanya? Rencananya saya akan memanggil orang tuanya minggu depan Bu. Oke, Bu Tri akan memanggil orang tua siswa tersebut. Apa yang akan Ibu katakan atau Ibu tanyakan kepada beliau? Saya ingin menanyakan bagaimana anak tersebut di rumah, apakah dia mau belajar dengan orang tuanya. Saya juga minta bantuan kepada orang tuanya untuk mengajarkan anaknya saat di rumah. Atau saya akan menyarankan kepada orang tuanya untuk les di luar jika orang tuanya tidak punya waktu untuk mengajarkan anaknya di rumah. Berarti Bu Tri akan menanyakan beberapa hal kepada orang tuanya dan akan memberi saran juga ya untuk orang tuanya. Begitu ya Bu Tri? Ya, Bu. Apakah ada rencana lain yang akan Ibu lakukan untuk menyukseskan rencana Ibu? Ya Bu, selain meminta kerjasama dari orang tuanya, saya juga akan meminta kerjasama dengan siswa tersebut. Saya akan terus memotivasinya agar dia semangat lagi belajar dan terus mengupayakan agar dia bisa membaca dengan memberi waktu khusus untuk dia belajar membaca di kelas. Saya juga akan menggunakan tutor sebaya Bu untuk membantu dia belajar membaca di kelas. Saat teman-temannya sudah selesai belajar, biasanya anak-anak kan bermain ini Bu kan dan membuat Ya keributan Bu, biasanya di kelas. Maka saya akan ya. memanfaatkan mereka untuk menjadi tutor sebaya untuk mengajarkan anak tersebut membaca, begitu Bu. Oh, jadi Ibu juga akan menggunakan cara tutor sebaya untuk mengajarkan anak tersebut membaca. Baik, Ibu Tri, kita sudah berada di penghujung obrolan kita ini. Apa yang Ibu dapatkan dari sesi obrolan kita hari ini? Jadi kan Bu, sebelum kita tadi mulai ngobrol, saya masih bingung nih Bu, harus berbuat apa untuk bisa menyelesaikan masalah saya tadi. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol barusan, saya jadi tahu harus berbuat apa untuk membantu siswa saya di kelas. Baik, Bu Tri, minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu. Saya pengen tahu hasil dari rencana Ibu Tri hari ini. Baik Bu Eti, minggu depan kita ketemu lagi ya. Terima kasih banyak ya Bu Eti. Sama-sama Ibu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Eti. Waalaikumsalam Ibu Mila. Oke, tadi Ibu sudah melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Tri ya. Bagaimana Ibu? Ya, Ibu. Apakah sesi coaching tadi sudah menemukan solusinya? Alhamdulillah sudah Bu.
Baik Ibu, sebelum kita akhiri sesi coaching ini, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan. Baiklah Ibu, pertanyaan pertama, dari indikator yang sudah Ibu rencanakan sebelumnya, apakah sudah tercapai indikator tersebut dan apa yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching yang telah Ibu laksanakan barusan? Baik, Bu. Alhamdulillah, dari pelaksanaan coaching tadi, coach saya sudah dapat menemukan solusi dari permasalahannya dengan mengembangkan ide-ide kreatif sebagai rencana tindak lanjut untuk komitmen pemecahan permasalahannya, Bu. Baik, terima kasih Ibu. Setelah saya mengobservasi kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, saya lihat Ibu sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu mengajukan pertanyaan untuk setiap alur tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya ya Ibu Eti ya. Sudah dilaksanakan dengan baik. Ibu juga sudah melakukan kompetensi inti dalam kegiatan coaching seperti tadi menghadirkan diri Ibu secara penuh, mendengarkan aktif, bahkan Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali ide kreatif dari Ibu Tri. Sehingga saya lihat Ibu Tri mampu menemukan ide-ide solutif dari permasalahan yang sedang dia alami. Oke, saya akan mengajukan pertanyaan kedua ya Ibu Eti. Setelah Ibu Baik, Ibu. melakukan proses coaching tadi, maka kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk kegiatan coaching selanjutnya? Saya ingin memberdayakan coach untuk menggali, menemukan ide-ide baru dalam memecahkan masalah dan memiliki tanggung jawab untuk berkomitmen melaksanakan rencana tindak lanjut yang sudah disampaikan oleh coach. Seperti itu, Bu. Oke, menarik sekali ya Ibu Eti ya. Baiklah Ibu, semoga coaching ke depannya semakin lebih baik lagi ya Bu Eti. Demikianlah kegiatan pasca observasi kita kali ini. Terima kasih Ibu Eti atas waktunya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Bu Tri. Bu Mila, apa kabarnya hari ini Bu Mila? Alhamdulillah sehat. Bu Tri gimana? Alhamdulillah Bu, sehat. Baik ya Bu, sebelum kita memulai coaching hari ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Kita Baik, Bu. akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Bu. Ya Bu. Pada coaching kali ini, rubrik penilaian yang akan saya nilai adalah apakah coaching yang telah Ibu lakukan sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan telah memaksimalkan potensi pada coaching. Serta telah menerapkan kompetensi inti pada coaching yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Dan juga saya akan mendengarkan jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Baik Ibu, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ialah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kita hari ini, Bu? Baiklah Ibu, kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu ada kehadiran penuh, ada mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Oh begitu. Yang kedua, kompetensi apa yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dan ingin Ibu observasi? Kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya Ibu. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang Ibu inginkan dari kegiatan coaching kita hari ini? Agar coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, serta mengembangkan potensi dan kompetensi dari coach-nya Ibu. Oh begitu. Demikian Ibu kegiatan pra-coaching
kali ini. Silakan Ibu melakukan kegiatan coachingnya. Setelah coaching selesai, kita akan berbicara lagi ya, Bu. Dan Baik, izinkan Bu. saya mengobservasi kegiatan yang Ibu lakukan nanti. Assalamualaikum. Hai Ibu Mila, apa kabarnya hari ini Ibu? Waalaikumsalam Ibu Eti. Hai juga. Alhamdulillah sehat nih Bu Eti. Ibu Mila, boleh nggak saya minta waktu Ibu sebentar? Saya ingin bercerita dan curhat sedikit tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Ibu. Tentu boleh dong Ibu. Kebetulan di kelas belum masuk jam pelajaran. Baik Ibu, apa yang ingin Ibu ceritakan? Begini Bu Mila, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajarkan kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas hanya 55% tiap kelas. Oh, begitu Ibu. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajarkan, Ibu. Baiklah Ibu Eti, menurut Ibu Eti, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajarannya Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Kemudian saya terlalu dominan untuk berbicara. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Hmm. Menurut saya sih, Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Benar sekali Ibu, karena kan anak-anak itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya. Wah, lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu asik dan tidak membosankan dalam pembelajarannya Ibu? Menurut saya sih, Bu, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya? Kemungkinan, Bu, karena tugas saya terlalu banyak dan banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam mengasyikkan. Oh, begitu. Kalau boleh tahu nih, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan saja, Bu. Oh, menggunakan buku teks. Kira-kira adakah sumber belajar yang lain Ibu Eti selain dari buku teks? Saya pikir banyak ya, Bu. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren, Bu, seperti TikTok atau Reel di IG, Bu. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar tersebut, pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran. Jadi, apa rencana Ibu menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, Bu. Kemudian bentuk tugasnya dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakannya. Misalnya menggunakan drama, lagu, juga pantun, Bu.
Aduh, menarik sekali nih Bu, rencana yang sudah Ibu rancang ini. Mudah-mudahan berhasil ya Ibu. Lalu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Ibu. Wah, bagus sekali Bu Eti. Saya sangat mendukung kegiatan yang sudah Ibu rancang ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Terima kasih Ibu Mila atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Ibu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Mila. Waalaikumsalam Bu Tri. Oke, tadi Ibu melakukan coaching dengan Ibu Eti ya? Ya, Bagaimana Ibu pada sesi coaching tadi sudah menemukan solusinya? sudah Ibu. Baik Ibu. Oke, sebelum kita akhiri sesi coaching ini, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan. Baik, pertanyaan pertama, apakah sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Alhamdulillah sudah Ibu, coach saya sudah dapat menemukan solusinya dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, serta menemukan ide-ide kreatifnya Ibu sebagai rencana tindak lanjut untuk komitmen pemecahan permasalahan yang dihadapinya tersebut. Baik, Ibu, terima kasih. Setelah saya mengobservasi kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, Ibu sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu pengajuan pertanyaan untuk setiap alur, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah Ibu lakukan dengan baik. Ibu sudah melakukan kompetensi inti dalam coaching dengan baik, seperti menghadirkan diri, mendengarkan secara aktif, bahkan Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali ide kreatif dari Ibu Eti. Sehingga Ibu Eti mampu menemukan ide-ide yang solutif dari permasalahan yang sedang dialami olehnya. Setelah Ibu melakukan proses coaching tadi, maka kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk kegiatan coaching selanjutnya? Yang ingin saya kembangkan yaitu Ibu memberdayakan coachnya untuk menggali menemukan ide-ide baru dalam pemecahan masalah dan memiliki tanggung jawab untuk berkomitmen melaksanakan rencana tindak lanjut yang sudah disampaikan oleh coach barusan Ibu. Baik Ibu, semoga coaching ke depannya semakin lebih baik lagi ya Bu. Demikian Ibu. kegiatan pasca observasi kita kali ini. Terima kasih Ibu Mila atas waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Assalamualaikum Ibu Nia, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Eti, alhamdulillah hari ini kabarnya sehat, alhamdulillah. Baik Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, saya mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Bu. Oke, pada coaching kali ini, rubrik penilaian yang akan saya nilai yaitu apakah coaching yang telah Ibu lakukan sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan telah memaksimalkan potensi pada coaching, serta telah menerapkan kompetensi inti pada coaching yaitu presence,
mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Dan juga saya akan mendengarkan jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Baik Ibu, pertanyaan pertama, kompetisi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik Ibu, pada hari ini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Baik, berarti yang Ibu ingin kembangkan menghadirkan kesadaran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Kemudian kompetisi apa yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dan yang ingin Ibu observasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu seperti memberi pertanyaan berbobot sesuai dengan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, Bu. Baik, Ibu. Kemudian, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin Ibu inginkan dari kegiatan coaching hari ini, Bu? Jadi indikator ketercapaian yang saya inginkan pada kegiatan coaching pada hari ini adalah supaya coach menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, serta mengembangkan potensi Baik, dan kompetensinya dari coach. baik Ibu. Demikian Ibu kegiatan pra-coaching kali ini. Silahkan Ibu melakukan kegiatan coachingnya setelah coaching selesai. Kita akan berbincang lagi ya Bu, dan izinkan saya Ya. mengobservasi yang Ibu lakukan. Assalamualaikum Ibu Mila. Waalaikumsalam, Bu Tri. Bu Mila, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Tri. Bu Tri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat hari ini. Bu Mila katanya ada yang mau diobrolin ya, apa tuh Bu Mila? Iya nih Bu Tri, butuh teman bercerita nih Bu Tri. Apakah Bu Tri ada waktu sebentar? Ada Bu. Ada nih Bu Mila, ada yang mau Bu Mila ceritakan? Jadi begini Bu Tri, dalam kegiatan pembelajaran di TK, setelah kegiatan awal kan masuk kegiatan inti Bu Tri. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, saya menjelaskan terlebih dahulu kegiatan pembelajaran apa yang akan dilaksanakan. Namun, anak-anak di kelas saya tidak fokus nih Bu Tri mendengarkan penjelasan dari saya. Anaknya suka tidur-tiduran, ada yang suka malas-malasan, begitu Bu Tri. Oh iya, ada anak yang malas-malasan, tidur-tiduran dan tidak fokus ya Bu Mila ya? Benar sekali Bu Tri, anak yang tidak fokus dalam mendengarkan penjelasan kami, ibu gurunya, begitu Bu Tri. Oh, jadi apa nih yang Ibu Mila harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Saya berharap menemukan solusinya dari permasalahan anak yang tidak fokus ini. Kemudian, ketika kita menjelaskan pembelajaran, apa yang harus saya lakukan, begitu Bu Tri. Oh, begitu ya Bu Mila. Menurut Bu Mila, fokus seperti apa nih yang mau Bu Mila inginkan? Jadi fokus menurut saya Bu Tri yang saya inginkan ini, anak mendengarkan penjelasan dari guru. Kemudian, memahami apa yang kita sampaikan Bu Tri, sehingga ketika anak mengerjakan kegiatan pembelajaran, anak-anak bisa mengerjakannya tanpa bolak-balik lagi bertanya kepada ibu gurunya, karena sudah paham dengan apa penjelasan dari ibu gurunya. Kalau skala 1 sampai 10, fokus anak Bu Mila berada di angka berapa nih Bu Mila? Sekarang kira-kira berada pada angka 5 nih, Bu. Skala angka berapa yang ingin Bu Mila capai tentang fokus anak ini? Kalau saya nggak tinggi-tinggi lah ya, Bu, agar fokus anak ini bisa mendengarkan penjelasan guru sekitar angka 7 atau 8 gitulah, Bu Tri. Apa langkah yang sudah Ibu Mila lakukan setelah menjelaskan kegiatan pembelajaran kepada anak?
Begini, anak-anak TK kan menyukai gambar-gambar nih, Bu Tri. Jadi saya sudah menjelaskan, kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media bergambar, sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh anak-anak. Kira-kira apa lagi selain menjelaskan kegiatan menggunakan gambar nih Bu Mila? Saya sudah melibatkan anak Putri ketika menerangkan kegiatan pembelajaran, seperti ada kegiatan menempel huruf yang hilang, ada anak mencari huruf sehingga menempel pada kata yang hilang tersebut, dan anak maju ke depan kelas untuk menempel, sehingga anak tidak hanya mendengarkan apa yang kita sampaikan, akan tetapi anak juga ikut terlibat dalam menerangkan kegiatan pembelajaran tersebut. Menurut saya dari kegiatan yang Bu Mila laksanakan sudah menarik dan melibatkan anak sehingga anak bisa kembali fokus. Menurut Bu Mila ada faktor-faktor penghambat yang membuat anak tidak fokus ketika Bu Mila melaksanakan menjelaskan kegiatan pembelajaran? Apa ya, Bu, ya? Begini, Bu, seperti yang kita ketahui, anak TK kan memiliki rentang fokus yang pendek, sekitar 10 sampai 15 menit begitu ya, Bu, ya. Kita sudah melaksanakan kegiatan SOP di pembukaan sekitar 15 menit, sehingga pada kegiatan intinya anak sudah mulai tidak fokus, fokus anaknya sudah mulai teralihkan dengan untuk mendengarkan penjelasan guru. Jadi, dengan rentang fokus anak yang pendek inilah, jadi fokus anaknya sudah mulai menghilang gitu, Bu Tri. Wah, begitu ya Bu Mila. Berarti Mhm. dengan rentang fokus anak TK yang pendek tersebut, kira-kira apa ya bisa Bu Mila lakukan agar anak fokus mendengarkan penjelasan Bu Mila? Mmm, oh iya, saya bisa melaksanakan ice breaking terlebih dahulu, Bu Tri. Seperti ada tepuk-tepukan juga, sehingga anak akan terpancing untuk melihat kembali kepada ibu gurunya. Selain kegiatan ice breaking, ada kegiatan lain yang bisa Bu Mila laksanakan? Hmm, Saya bisa mengajak anak-anak bernyanyi, Bu, menyanyikan lagu-lagu yang terbaru, sehingga, anak akan melihat dan memperhatikan ke depan kepada ibu gurunya dengan nyanyian-nyanyian yang baru. Seperti misalnya kita akan melaksanakan, nyanyian seperti ini, "Sip sip itu domba." Jadi anaknya kembali fokus melihat ke depan gitu, Bu Tri, karena belum ada nyanyian ini sebelumnya. Apa nih komitmen Bu Mila terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen nih untuk melaksanakan pembelajaran dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menarik tersebut, Bu Tri, seperti tadi ice breaking, nyanyi-nyanyian yang terbaru, sehingga anak akan kembali fokus mendengarkan penjelasan untuk masuk ke kegiatan pembelajaran. Karena dengan mendengarkan penjelasan guru, anak akan paham dengan kegiatan yang akan dikerjakan tersebut dan juga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Wah, bagus sekali Bu Mila. Saya sangat mendukung. Semoga semua rencana Ibu berjalan dengan lancar sehingga tujuan dari pembelajaran tercapai ya Bu Mila. Benar sekali Bu Tri. Terima kasih banyak nih Bu Tri atas waktu yang sudah disediakan bagi saya untuk berbagi cerita nih Bu Tri. Dengan berbagi cerita, saya menjadi memiliki ide untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid kita semua. Amin. Kapan-kapan ada waktu kita ngobrol lagi ya Bu Tri. Ya, Bu Mila. Terima kasih Bu Tri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum Ibu Tri. Waalaikumsalam Ibu Eti. Baik Ibu, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Mila ya. Bagaimana Ibu? Apakah sesi coaching tadi sudah menemukan solusinya? Alhamdulillah Bu, sudah. Baik Ibu. Oke, sebelum kita akhiri sesi coaching ini, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Ibu. Saya akan mengajukan pertanyaan terkait kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan. Baik, pertanyaan pertama,
Dari indikator yang sudah Ibu rencanakan sebelumnya, apakah sudah tercapai indikator tersebut, Ibu? Alhamdulillah Ibu, sudah dari pelaksanaan coaching tadi, coach saya sudah dapat menemukan solusi dari permasalahannya dengan mengembangkan ide-ide kreatif sebagai rencana tindak lanjut untuk komitmen pemecahan permasalahannya, Bu. Baik, terima kasih Ibu. Setelah saya mengobservasi kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, Ibu sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu mengajukan pertanyaan untuk setiap alur tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah Ibu lakukan dengan baik. Ibu juga sudah melakukan kompetensi inti dalam coaching dengan baik, seperti menghadirkan diri, mendengarkan secara aktif, bahkan Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali ide kreatif dari Ibu Mila, sehingga Ibu Mila mampu menemukan ide-ide yang solutif dari permasalahan yang sedang dialami olehnya. Baik Ibu, setelah Ibu melakukan proses coaching tadi, maka kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk kegiatan coaching selanjutnya Ibu? Saya akan memberdayakan coaching untuk menggali atau menemukan ide-ide baru pemecahan masalah dan memiliki tanggung jawab untuk berkomitmen melaksanakan rencana tindak lanjut yang sudah disampaikan oleh coach tersebut, Bu. Baik Ibu, semoga coaching kedepannya semakin lebih baik lagi ya Bu. Terima kasih Ibu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.